Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri, volume kelima chapter ke-19. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertarungan antara Hakuto melawan Raja Iblis Belphegor. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto dan juga Ming telah berhasil menolong Olgan, akhirnya terjadilah konflik antara Hakuto dan juga Belphegor. Dan hal ini akan membuat mereka berdua akan saling bertarung satu sama lain. Dan saat ini, Hakuto yang sudah sangat marah kepada Belphegor, dia pun langsung bersiap-siap untuk bertarung dengan Belphegor, 1 lawan 1. Dan saat mereka berdua saling berhadapan, suasana pun menjadi sangat mencekam. Lalu setelah itu, Belphegor bilang kepada Hakuto bahwa dia menebak jika Hakuto lah yang telah membuat tanduk iblis untuk Olgan. Dan Belphegor juga lalu bertanya kepada Hakuto, siapakah Hakuto sebenarnya dan kenapa dia bisa membuat tanduk iblis. Tetapi dengan dingin, Hakuto pun lalu menjawab. Hakuto bilang kepada Belphegor bahwa Belphegor itu tidak perlu tahu karena sebentar lagi dia akan segera mati. Belphegor yang mendengar itu, dia pun menjadi semakin kesal kepada Hakuto. Lalu Belphegor langsung berpikir dan mencoba untuk menebak-nebak siapakah Hakuto itu. Dan Belphegor lalu bilang kepada Hakuto jika dia menebak bahwa Hakuto itu adalah seorang alkemis. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu kenapa Belphegor bisa mengira dirinya sebagai seorang alkemis. Lalu Hakuto dengan tegas bilang kepada Belphegor bahwa dirinya adalah dirinya sendiri, dan dia akan memulihkan dunia ini dan akan melenyapkan siapapun yang akan menghalangi jalannya, termasuk Belphegor. Sedangkan Belphegor yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah kesal kepada Hakuto. Lalu Belphegor bilang kepada Hakuto jika manusia tetaplah seorang manusia. Tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, mereka tetaplah manusia yang lemah. Dan tugasnya sebagai seorang Raja Iblis, maka dia akan mengajari manusia seperti Hakuto sopan santun yang ada di dunia ini. Karena dia adalah salah satu Raja Iblis dari 7 dosa besar. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia malah langsung meremehkan status Raja Iblis milik Belphegor. Dan Hakuto bilang kepada Belphegor bahwa Belphegor itu tidak pantas untuk menyandang gelar Raja Iblis. Bahkan dengan nada yang sangat menghina, Hakuto pun bilang kepada Belphegor bahwa dia akan bersedia untuk bermain-main dengan Belphegor. Sedangkan Belphegor yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah kepada Hakuto. Dan dengan cepat, dia pun langsung mengeluarkan pedang andalannya dan langsung melesat ke arah Hakuto untuk menyerangnya. Tetapi sayangnya, semua serangan itu berhasil dihindari oleh Hakuto dengan sangat mudah. Bahkan Hakuto langsung meninju wajah Belphegor, walaupun serangan itu tidak banyak memberikan efek. Sedangkan Belphegor yang melihat serangan Hakuto tidak bisa melukai dirinya, dia pun langsung tersenyum dengan sangat jahat. Dan dengan bangga dia pun bilang kepada Hakuto, walaupun Hakuto itu memiliki gerakan yang bagus, tetapi dia tetaplah seorang manusia yang lemah. Bahkan serangannya saja tidak bisa melukai tubuhnya. Tetapi Hakuto dengan gaya cool, dia tidak menanggapinya. Dan Hakuto dengan cepat langsung mengeluarkan pisau yang dilapisi dengan skill api sodom miliknya. Dan dia pun bersiap untuk menyerang Belphegor. Sedangkan Belphegor dengan pedang andalannya, dia juga sudah bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari Hakuto. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Hakuto melawan Belphegor. Dan di sini mereka berdua saling mengukur kekuatan masing-masing. Dan tidak lama setelah pertarungan itu terjadi, Hakuto pun lalu melihat sebuah celah dari Belphegor. Dan Hakuto dengan cepat langsung menebas tubuh Belphegor dengan pisau api sodom miliknya.
Tetapi ternyata serangan Hakuto itu tidak bisa menembus armor emas milik Belpegor. Dan itu membuat Hakuto sangat terkejut. Sedangkan Ming yang menyaksikan pertarungan itu, dia pun langsung berteriak dan memberitahu Hakuto. Ming bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto harus berhati-hati karena armor emas milik Belpegor bisa menangkis semua jenis serangan fisik dan juga sihir. Sedangkan Belpegor dengan bangga, dia pun lalu memberitahu Hakuto. Belpegor bilang kepada Hakuto bahwa tidak akan ada serangan fisik ataupun sihir yang bisa menembus pertahanan armor emas miliknya. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung melemparkan beberapa pisau api sodom miliknya ke arah tubuh Belpegor, karena dia ingin memastikan hal itu. Dan ternyata benar saja, semua pisau yang dia lemparkan langsung tertahan oleh armor emas itu. Dan seolah-olah di sekitar armor itu terdapat sihir penghalang yang tidak terlihat. Sedangkan Belpegor yang melihat semua serangan Hakuto tidak berguna, dia pun langsung tertawa. Dan Belpegor bilang kepada Hakuto bahwa dia saat ini tidak akan terkalahkan. Tetapi Hakuto dengan tenang lalu bilang kepada Belpegor bahwa tidak terkalahkan itu membuatnya sangat bosan. Dan setelah itu, Hakuto pun sambil merokok, dia pun lalu bilang kepada Belpegor bahwa dia juga sebenarnya memiliki sebuah armor yang bisa menahan semua serangan fisik dan juga skill. Bahkan armor miliknya itu bisa meniadakan dan juga menghilangkan efek skill yang akan menyerangnya. Belpegor yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga terguncang, karena dia tidak tahu bahwa ada armor yang lebih kuat dari armor miliknya. Tetapi Hakuto lalu menjelaskan kepada Belpegor. Hakuto bilang kepada Belpegor bahwa jika ada seseorang yang memiliki skill tertentu, maka dia akan menciptakan skill lainnya untuk mengalahkan skill itu. Dan hal itu disebut dengan skill counter. Dan jika dia mau, maka dia bisa menghitung seberapa besar kekuatan dari armor milik Belpegor. Lalu setelah itu, maka dia akan menciptakan sebuah skill counter yang bisa menandingi bahkan menghancurkan armor milik Belpegor dengan sangat mudah. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan skill rantai dan langsung mengikat tubuh Belpegor. Dan hal itu membuat Belpegor tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan setelah itu, Hakuto dengan sangat tenang, dia pun langsung membuang puntung rokoknya di kepala Belpegor. Dan itu membuat Belpegor sangat terhina. Dan dengan sangat marah, Belpegor pun langsung melebarkan sayap hitamnya untuk menyerang Hakuto. Dan dalam sekejap, muncullah 20 bola gelap. Dan masing-masing bola itu memiliki kekuatan yang setara dengan sihir tingkat 2. Dan hal ini membuktikan jika Belpegor ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi Hakuto yang melihat hal itu, dia pun masih tetap tenang dan tidak peduli sama sekali. Bahkan Hakuto bilang kepada Belpegor jika Belpegor itu bukannya tidak terkalahkan, tetapi Belpegor itu kebetulan hanya memiliki banyak senjata dan juga kekuatan, sehingga dia bisa melukainya dan sedikit mengurangi HP miliknya. Dan Hakuto bilang kepada Belpegor dengan senyuman menghina bahwa seorang bos terakhir yang tidak terkalahkan itu tidak ada gunanya sama sekali. Sedangkan Belpegor yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Hakuto. Dan dengan marah, Belpegor pun langsung menyerang Hakuto dengan bola sihir hitam miliknya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya bola hitam itu pun langsung meledak dan menghantam tubuh Hakuto. Dan karena serangan ini, akhirnya semua baju Hakuto pun menjadi sobek. Dan banyak sekali luka yang diterima oleh Hakuto. Bahkan kepalanya juga sampai berdarah. Sedangkan Belpegor yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat senang dan juga bangga. Karena dia yakin pasti Hakuto akan kalah darinya. Tetapi di sini, Hakuto masih tetap diam dan sambil merokok. Seolah-olah serangan itu tidak berarti apapun baginya. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba semua luka dan juga bajunya yang sudah sobek, semua itu lalu kembali seperti semula. Bahkan semua luka yang diterima oleh Hakuto langsung sembuh seketika. Dan hal ini membuat Belpegor sangat terguncang. Dan ternyata di sini, skill pemulihan HP milik Hakuto lebih kuat daripada efek serangan milik Belpegor. Sehingga berapa kali pun Belpegor menyerang Hakuto, hal ini tidak akan berpengaruh kepada Hakuto.
karena skill pemulihan HP milik Hakuto langsung dapat memulihkannya, walaupun Hakuto hanya diam saja. Perlu diketahui bahwa Hakuto dan semua asistennya memiliki pakaian yang sangat kuat. Bahkan pakaian mereka ini lebih kuat daripada sebuah armor. Dan pakaian mereka ini memiliki kemampuan khusus pertahanan yang sangat lengkap. Bahkan baju dokter milik Yu, ternyata baju itu adalah sebuah armor khusus, sehingga Yu selalu memakainya kemanapun dia pergi. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung merokok, dan dia bilang kepada Belphegor bahwa jika dia mau, maka dia juga bisa disebut tidak terkalahkan. Tetapi, menjadi bos terakhir yang tidak terkalahkan, hal itu adalah hal yang sangat membosankan dan tidak ada gunanya. Bahkan Hakuto juga bilang kepada Belphegor dengan nada yang sangat merendahkan. Hakuto bilang bahwa jika menurutnya Belphegor itu tidak pantas menjadi Raja Iblis ataupun bos terakhir. Bahkan dengan semua kekuatan Belphegor saat ini, dia hanya akan mampu menjadi pemeran figuran komedi yang perannya tidak terlalu penting. Belphegor yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan Belphegor lalu bilang kepada Hakuto bahwa dia tidak menyangka jika ada seseorang yang berhasil membuatnya sangat marah, dan dia akan memusnahkan Hakuto sampai tidak ada yang tersisa lagi. Dan dengan penuh amarah, Belphegor pun langsung menyerang Hakuto dengan pedangnya. Tetapi semua serangan itu langsung ditahan oleh skill pertahanan milik Hakuto. Dan hal itu membuat Belphegor sangat terguncang. Lalu setelah itu, dengan nada yang sangat menghina, Hakuto pun langsung mencengkram kepala dari Belphegor. Dan Hakuto bilang kepada Belphegor bahwa Belphegor tidak pantas untuk berdiri di hadapannya. Dan setelah itu, Hakuto langsung menghantamkan kepala Belphegor ke dinding, sampai dinding itu hancur berkeping-keping. Dan setelah itu, Belphegor langsung bangkit sambil gemetaran, karena dia merasa sangat terhina. Dan hal ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seorang manusia. Lalu setelah itu, dengan dingin Hakuto bilang kepada Belphegor bahwa dia akan memperlihatkan kekuatan dari bos terakhir yang sesungguhnya sebagai hadiah perpisahan darinya untuk Belphegor. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung mengaktifkan mode admin dan langsung mengaktifkan Kolosium Petir. Dan dalam sekejap, ruangan itu pun langsung dipenuhi dengan kabut hitam. Dan Belphegor yang melihat ini, dia pun menjadi sangat ketakutan, karena dia tahu bahwa dunia ini sepertinya tunduk kepada Hakuto. Dan dalam sekejap mata, ruangan ini pun langsung berubah menjadi lingkungan yang lain. Dan ternyata, ruangan itu telah berubah menjadi sebuah kolosium raksasa yang dibuat oleh Hakuto menggunakan sistem admin. Dan di sana juga sudah ada ribuan penonton yang tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi mereka semua terlihat sangat nyata. Dan perlu diketahui, arena kolosium ini adalah kolosium yang dibuat oleh Akira Ono untuk bertarung dengan para player penantang bos terakhir. Dan di sini para penantang akan dibantai oleh Raja Iblis Kunai Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto langsung mengucapkan selamat datang kepada Belphegor, karena saat ini mereka telah berada di dunianya. Tetapi di sini karakter Hakuto telah berubah sepenuhnya menjadi karakter Kunai Hakuto yang asli, yang memiliki sifat yang kejam dan juga liar. Bahkan semua penonton mulai bersorak untuk Hakuto, karena mereka berharap jika Hakuto segera membantai semua musuhnya. Sedangkan Belphegor saat ini, dia pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan dia tidak tahu harus melakukan apa. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung berubah ke dalam wujud aslinya. Dan di sini akan diperlihatkan mode asli dari Raja Iblis Kunai Hakuto saat dia masuk ke dalam mode serius. Dan perubahan ini sama seperti yang terjadi dengan mode serius milik Akane. Dan mode serius milik Akane adalah kesatria Cina. Dan perlu diketahui, setiap bawahan dari Hakuto, mereka semua memiliki mode perubahan mereka masing-masing jika mereka masuk ke dalam mode serius. Dan setelah itu, rambut dan juga kulit Hakuto berubah menjadi berwarna putih, sedangkan matanya berubah menjadi warna merah. Dan dalam sekejap, pakaian Hakuto pun langsung berubah menjadi pakaian bergaya barat dengan setelan jubah hitam yang sangat elegan. Sedangkan di lehernya ada sebuah syal yang bentuknya seperti bulu burung.
Dan wujud asli dari Raja Iblis Kunai Hakuto adalah Raja Vampir. Dan dia dikenal dengan sebutan Raja Iblis Kekaisaran Agung, yaitu Raja Iblis Kunai Hakuto. Dan perlu diketahui, Hakuto selama ini hanya pernah menggunakan mode serius sebanyak 3 kali saja. Yang pertama, saat Kekaisaran Agung hampir kalah melawan musuh. Dan pada saat itu, semua bawahan Hakuto telah dikalahkan kecuali Ren Myaoji. Sehingga Hakuto harus berubah ke mode serius. Yang kedua, saat pertempuran besar yang terjadi di Kastil Tanpa Malam. Dan yang terakhir adalah saat ini, saat Hakuto melawan Belphegor. Sedangkan Belphegor yang melihat semua ini, dia pun menjadi sangat ketakutan dan juga terguncang. Dan dia pun seolah-olah mulai menyadari identitas dari Hakuto yang sebenarnya. Dan di dalam pikirannya, dia pun sangat yakin jika Hakuto ini adalah Raja Iblis dan juga bos terakhir yang sesungguhnya. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengaktifkan skill pertamanya, yaitu skill Tirani, atau biasa disebut dengan nama skill Diktator. Dan dengan skill ini, akhirnya kemampuan serangan dan juga kemampuan pertahanan milik Hakuto bertambah 66 poin. Dan juga HP Hakuto bertambah menjadi 666 maksimal HP. Dan juga skill ini meniadakan semua efek pertahanan dari musuh. Dan semua serangan langsung tertuju kepada musuh. Lalu tidak lama, muncullah kabut hitam dari bawah kaki Hakuto. Dan dari dalam kabut itu, muncul banyak sekali roh-roh orang mati dan berubah menjadi kerangka manusia yang hidup. Dan di dalam pikiran Hakuto saat ini, ada 2 jiwa yang mulai menyatu, yaitu jiwa Akira Ono dan juga jiwa Kunai Hakuto yang asli. Dan kedua jiwa itu akhirnya menyatu. Bahkan jiwa dari Kunai Hakuto bilang kepada Akira bahwa Hakuto itu adalah Akira, dan Akira itu adalah Hakuto. Dan mereka berdua adalah satu. Dan dengan ini, akhirnya Akira Ono pun berhasil menyatu dengan Kunai Hakuto, tetapi dengan kesadaran milik Akira Ono. Karena jiwa mereka telah bersatu dengan tujuan yang sama, untuk menghancurkan semua musuh yang ada di hadapan mereka. Dan sepenuhnya saat ini, Akira Ono adalah Kunai Hakuto yang asli. Karena jiwa Kunai Hakuto telah bersatu dengan jiwa Akira. Sehingga mulai saat ini, Hakuto bisa menggunakan semua kekuatannya. Jadi intinya di sini, di dalam tubuh Hakuto saat ini, tidak ada lagi jiwa Akira Ono dan juga jiwa Kunai Hakuto yang saling berebut tempat. Karena jiwa mereka sudah menyatu menjadi satu jiwa. Dan juga kesadaran sepenuhnya adalah kesadaran milik Akira Ono. Sedangkan semua kekuatannya milik dari jiwa Kunai Hakuto. Di sisi lainnya, Belphegor yang melihat hal ini, dia pun menjadi sangat ketakutan. Dan dia pun terus memohon kepada Hakuto untuk tidak dibunuh. Sedangkan Hakuto langsung mengejek Belphegor. Dan Hakuto bilang kepada Belphegor bahwa Belphegor itu sama seperti sampah. Tetapi Belphegor yang sudah sangat ketakutan dan juga panik, dia pun langsung mencoba untuk terbang menggunakan sayapnya. Dan saat dia berhasil terbang, Belphegor malah menghina Hakuto lagi dengan bilang bahwa manusia kecil tidak akan bisa mengalahkannya karena dia adalah seorang Raja Iblis. Tetapi Hakuto dengan tenang lalu bilang kepada Belphegor. Hakuto bilang bahwa orang yang seperti Belphegor yang suka memakai armor norak dan juga suka memperbudak orang lain, maka orang itu hanyalah pecundang dan tidak akan bisa mengalahkannya. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan skill Episodo miliknya dengan kekuatan penuh. Dan serangan itu langsung diarahkan kepada Belphegor. Dan dalam sekejap, tubuh Belphegor pun langsung hancur seketika. Tetapi di sini, Hakuto sengaja menyisakan kepala Belphegor saja, yang saat ini sudah tidak ada tubuhnya lagi. Tetapi Belphegor masih hidup, walaupun hanya kepalanya saja. Sedangkan Belphegor, dia terus memohon belas kasihan kepada Hakuto untuk tidak membunuhnya. Tetapi Hakuto dengan dingin lalu memberitahu Belphegor bahwa Raja Iblis dari Kekaisaran Agung tidak memiliki rasa belas kasihan. Dan dengan cepat, Hakuto pun langsung menginjak kepala Belphegor sampai hancur. Dan hal itu membuat Belphegor langsung mati seketika. Dan setelah Hakuto memenangkan pertempuran, semua penonton yang ada di Kolosium mulai bersorak.
Bahkan Olgan dan juga Ming yang menonton pertarungan itu, mereka pun merasa sangat bahagia dan juga kagum kepada Hakuto. Dan setelah itu, lingkungan di sekitar mereka pun langsung kembali seperti semula dan kembali berubah menjadi sebuah ruangan yang ada di bawah kastil Belphegor. Lalu Olgan dengan sangat bahagia langsung mendekati Hakuto dan langsung berterima kasih kepada Hakuto karena sudah mau membantunya. Dan dengan ini, Hakuto pun berhasil mengalahkan Belphegor.